Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah nuzulam min ghafurir rahim. Amma ba'du, dumateng Bapak Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Karangagung, Pak Haji Ahmad Ruston beserta segenap jajaran seluruh aum dan urtum tingkat Ranting Karangagung ingkang kawula hormati, dumateng Bapak Haji Mustain, Ketua Takmir Masjid Tawakal beserta segenap anggota ugi ingkang kawula hormati, sesepuh bini sepuh kita. Tadi saya lihat ada Pak Haji Marwan, Pak Kosim, sinten malih nggih ingkang sepuh-sepuh niki, Pak Irsyad nggih ingkang sampun memimpin kita semuanya melakukan gerakan subuh mengaji di Masjid Tawakal menika kanthi sae. Tentunya beliau sudah melakukan segalanya, mencurahkan segala yang dimilikinya untuk pengembangan persyarikatan Muhammadiyah di Karangagung menika. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah ingkang kawula hormati, alhamdulillah monggo sareng-sareng muji syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala dene menapa wekdal enjing menika kula lan panjenengan sami saged mengawali aktivitas kegiatan dinten menika kanthi sae. Kita awali kalian salat subuh berjamaah, kita lajengaken kalian pengaosan lan sekaligus halal bihalal. Pramila kula sangat bersyukur beberapa hari yang lalu Pak Haji Ruston ngubungi kula nyuwun wekdal kangge ngisi acara menika. Kula malah bersyukur sehingga saged silaturahim kalih Bapak Ibu sedaya. Kula mboten saged mbayangaken mbok bilih ndugeni panjenengan setunggal-setunggal sakmenten katahe butuh berapa hari waktu yang diperlukan. Padahal baru hanya 3 hari ini kula keliling niku namung angsal pinten tiyang. Nah niki alhamdulillah kula saged silaturahim dhateng panjenengan sami. Mila kula aturaken taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim kullu am wa antum bi khair. Nyuwun agung ing samudra pangasami, mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin. Mugi-mugi napa ingkang kita lampahaken selama bulan Ramadan lan wekdal-wekdal sanesipun dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu ingkang kula hormati, kala wau kula sampun pireng setidaknya 2 kali saking Mas Vivin pembawa acara kita, nomor kali saking Mas Reza Majelis Tablik Pimpinan Ranting Muhammadiyah, putra dari Bapak Haji Basuki Rahmat. Leres nggih Pak Rafiq nggih. Mugi-mugi beliau diampuni segala dosanya, diterima semua amal baiknya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfirna walahu. Amin. Beliau berdua tadi menyampaikan satu kata yang menjadi kata kunci bagi kebaikan kita setelah bulan Ramadan. Nggih menika satu kata yang sangat singkat, istiqomah. Istiqomah menika secara bahasa artosipun napa nggih? Konsisten, ajeg terus menerus. Niki sangat penting karena betapapun baiknya, betapapun bagusnya seluruh amal perbuatan yang kita lakukan selama bulan Ramadan kemarin, tapi kalau tidak diiringi dengan istiqomah, maka itu selesai sampai di bulan Ramadan saja. Padahal setunggal tahun menika wonten 12 wulan. Wonten Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar,
Lan terusipun ngantos mangke wulan Sya'ban kepanggih malih kalih wulan Ramadan ingkang taun ngajeng. Nah, ini kalau tidak kita isi dengan amalan-amalan yang merupakan kelanjutan dari bulan Ramadan kemarin, nggih mboten wonten artosipun napa ingkang kita lampahaken ing wulan Ramadan kala winginane. Istiqomah konsisten mengamalkan kebiasaan-kebiasaan, tradisi ingkang sae wekdal wulan Ramadan kala winginane. Paling boten nomor setunggal inggih menika kebiasaan kita untuk qiyamul lail. Berdiri di waktu malam untuk melaksanakan sholat malam. Rasulullah sampun dawuh ingkang kula panjenengan sami sedaya apal nggih, mangqama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang qiyam berdiri untuk melaksanakan sholat malam di bulan Ramadan, maka diampuni segala dosa-dosanya yang telah lampau. Nah, ini menjadi pertanda bagi orang-orang yang beriman untuk selalu berhubungan baik dengan Tuhannya. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Di antara malam-malam itu bertahajudlah, okay? Ada sedikit pengertian antara qiyamul lail dengan tahajud memang ya. Qiyamul lail itu berdiri pada waktu malam, baik di awal malam maupun di tengah malam, di akhir malam. Tapi kalau tahajud itu yang dilaksanakan di sepertiga malam terakhir. Ya. Nafilatal lak, sebagai ibadah sunnah untukmu. Semoga Allah akan memberikan kedudukan yang mulia kepadamu. Nah, jadi selama bulan Ramadan kemarin kita sudah tarawih ya, penuh, maka jangan sampai itu kemudian kita tinggalkan sama sekali di bulan-bulan setelah Ramadan. Minimal setunggal rakaat jangan sampai pernah kita tinggalkan. Setunggal rakaat ini berarti sholat witir. Okay? Sholat witir. Baik kita kerjakan di awal malam maupun di akhir malam. Karena ada contoh yang sangat baik, saking dua sahabat sekaligus mertua dari Rasulullah SAW. Okay? Abu Bakar As-Siddiq menika mertua dari Rasulullah dari putrinya Aisyah. Kemudian Umar mertua dari Rasulullah dari putrinya Hafsah. Ya, jadi itu tradisi baik yang ada di keluarga Rasulullah SAW. Beliau beserta keluarganya bersama-sama menegakkan, menyebarluaskan Islam ini dari jalur keluarga. Sementara Utsman bin Affan itu menantu beliau, ya, dari putri beliau. Kemudian begitu pula dengan Ali bin Abi Thalib, juga menantu beliau dari putri beliau Fatimah Az-Zahra. Nah, Abu Bakar, Bapak Ibu para jamaah, mempunyai kebiasaan sholat malam di awal malam. Amargi beliau termasuk orang yang secara fisik tidak begitu kuat, tidak sekuat Umar bin Khattab. Ya. Sedangkan Umar bin Khattab sholat malamnya dilaksanakan di akhir malam. Tetapi beliau keduanya dipuji oleh Rasulullah SAW. Ya, dipuji oleh Rasulullah SAW. Abu Bakar dipuji karena kehati-hatian beliau. Takut tidak bisa bangun di akhir malam, beliau sholat di awal malam. Sedangkan Umar bin Khattab dipuji oleh Rasulullah karena mengambil ketakwaan. Kita tahu bahwa waktu paling utama untuk melaksanakan sholat malam di akhir malam, sepertiga malam terakhir. Sebagaimana penjelasan beliau, innallaha yangzilu ila sama'id dunya fi thulutsail lail. Ya. Sesungguhnya Allah itu turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir. Nah, Umar mengambil waktu yang paling utama itu. Wa minal laili fatahajjat tadi itu. Jadi kedua-dua beliau dipuji oleh Rasulullah. Yang tidak dipuji oleh Rasulullah, yang tidak melaksanakan sholat malam. Mila saking menika Bapak Ibu para jamaah, monggo sepindah malih ya, kita teruskan tradisi kebaikan bulan Ramadan. Qiyamul lail itu minimal 1 rakaat. Syukur kalau bisa kita laksanakan dengan penuh ya, 11 rakaat. Baik yang mengambil
varian 4-4-3, 2-5 kali tambah 1 witir, maupun ada juga yang lama mungkin 2-4 kali tambah 3 witir. Insya Allah semuanya hadisnya sahih, bisa diamalkan. Niki nomor 9. Ingkang nomor kali Bapak Ibu para jamaah, kebiasaan kita, tradisi kita nggih menika siam, puasa. Ing dalam bulan Ramadan setunggal ulan muput sampun kita lampahaken kanthi sae niki nggih wonten penegasan saking Rasulullah man soma. Kalau tadi man koma, ini man soma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan ikhlas, maka diampuni segala dosanya yang telah lampau. Nah, hanya saja siam ingkang kita lampahaken sak sampunipun wulan Ramadan menika inggih menika siam ingkang sunnah. Tapi justru karena sunnah itu menunjukkan kelebihan kita. Kalau puasa Ramadan menika kan wajib. Nggih? Wajib sifatipun termasuk rukun Islam, nggih. Jadi kalau tidak melaksanakan berarti Islamnya batal. Maka kita merasa aneh wonten tiyang Islam sholat tapi mboten siam. Wonten apa mboten Bapak Ibu? Dateng Karanggung menika. Wonten nggih. Niki kita bertanya, maksudnya apa wong siam menika nggih termasuk rukun Islam. Jadi biasa kalau kita siam Ramadan menika biasa. Ingkang mboten biasa kalau kita membiasakan siam sunnah. Nah, itu kelebihannya. Ya, kelebihannya sekaligus untuk menyempurnakan hal-hal yang masih kurang dari siam wajib kita gitu. Nah, apalagi kita dimotivasi oleh Rasulullah SAW, man shoma Ramadana fa'at ba'ahu sitan min Syawal kana kasyamid dahri. Barang siapa yang berpuasa sapa wonge sing poso Ramadana ing wulan Ramadan fa'at ba'ahu sitan min Syawal, lajeng dipun terusaken kalian poso Syawal 6 hari, nggih, 6 hari. Kana kasyami dahri, kaya dene wong kuwi mau poso setunggal tahun. Ya. 365 hari kalau hitungan kalender miladiah. Ya. Jadi 365 hari kita berpuasa. Itulah keutamaan fadilah poso Syawal. Kuat panjenengan poso setunggal tahun muput mboten nonton napa? Praini pun sama sekali. Kuat Bapak Ibu kinten-kinten. Kuat. Lah ini kita diberikan fasilitas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nggih. Poso setunggal tahun muput. Mboten wonten kendelipun babar pindah. Niku poso Syawal, nggih. Karena kasyamid dahri. Jadi seolah-olah kita berpuasa 1 tahun pahalanya, ya. Ini betul-betul luar biasa. Jangan sampai kita tinggalkan. Kula piyambak nggih dereng niki, mergi tasih sawalan. Tasih halal bihalal, nggih. Sak mantun niki mugi-mugi insyaallah tasih wonten kesempatan panjang. Jadi jangan sampai kita tinggalkan puasa Syawal. Dan puasa-puasa sunnah yang lain. Bapak Ibu, jangan sampai kita mengamalkan suatu ibadah tanpa ada landasan, dalil, penegasan dari Al-Qur'an maupun sunnah. Wonten kadang-kadang nuwun sewu nggih. Puasa bulan tertentu, nggih, wonten. Itu kita lihat dulu hadisnya ada enggak gitu. Ya. Kalau tidak ada tidak boleh kita amalkan. Karena ibadah itu murni mutlak harus ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak, jangan khawatir puasa sunnah menika Syawal, Senin Kamis, Daud, nggih, sedinten poso, sedinten buka niku Daud, nggih. 3 hari tiap bulan Hijriyah, tanggal 13, 14, 15. Okay. Bulan tertentu wonten, okay. Puasa Asyura atau Tasu'a di bulan Muharram. Puasa Arafah. Di luar itu kalau tidak ada dalilnya yang kuat, tidak boleh kita amalkan. Karena itu disebut bid'ah. Bid'ah itu dilarang di dalam agama, tidak boleh kita amalkan. Okay. Nomor 3. Kebiasaan tradisi ingkang sae datang bulan Ramadan tilawatil Quran. Alhamdulillah sinten kalau nak sinten Zalfa sangat bagus. Surat An-Nazi'at ya.
Itu lumayan panjang ya, lumayan panjang. Jadi sangat bagus. Maka sudah tepat kalau Pak Irsyad tadi memberikan apresiasi semata-mata untuk memotivasi, mendorong tilawatil Quran. Itu bukan tilawatin tahfidz tadi, itu tahfidzul Quran ya, tasmi, memperdengarkan kepada kita semua. Di bulan Ramadan kula panjenengan sami Bapak Ibu biasa mengkhatamkan Quran duka sepindah, duka kaping kalih, duka kaping 3 sesuai kemampuan masing-masing. Tapi selalu kita mempunyai kebiasaan untuk tadarus, deres Al-Qur'an ya. Nah, niki ugi ampun ngantos kita tilaraken sak sampunipun ulan Ramadan. Allah dawuh warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Qur'an itu secara tartil. Tartil itu menurut ulama ahli tafsir tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Huruf-hurufnya bertajwid dan mengetahui wakaf-wakafnya. Jadi selain kuantitas juga kualitas harus kita jaga. Tadi sudah sangat bagus. Jadi kualitasnya juga bagus. Tajwidnya, makharijul hurufnya sangat bagus. Wan nazi'ati gharqa, wan nasyitati nashta dan seterusnya sangat bagus. Ini jangan sampai kita tinggalkan. Ya, jangan sampai kita tinggalkan sama sekali. Jadi lebih baik kita itu sedikit tapi terus menerus, ya, daripada banyak tapi sekali. Ya, kemarin Ramadan khatam mungkin 3 kali, ya 5 kali, tapi setelah itu mboten maos Quran, ini mboten saya. Khairul a'mali adwamu hawa in qalla. Sebaik-baik amalan itu yang dikerjakan terus menerus meskipun sedikit. Nah, jadi tilawah Al-Qur'an ini harus terus kita lanjutkan setelah bulan Ramadan. Dan yang berikutnya tradisi kebiasaan-kebiasaan ingkang sae bulan Ramadan sedekah, infak lan sanes-sanesipun amalan-amalan kebaikan yang kemarin bulan Ramadan kita laksanakan jangan sampai putus di situ. Apa malih wau kalau wau Pak Haji Asrofik sudah mengumumkan masjid kita ini baru 50% progresnya, kemajuannya baru 50%. Masih sangat banyak membutuhkan dana dari kita semua kaum muslimin, khususipun warga Muhammadiyah Karangagung. Jadi banyak kesempatan untuk jihad bil amwal, ya, berjuang dengan harta benda menika. Jadi setelah bulan Ramadan putus, terus kita lanjutkan setelah itu bulan-bulan 11 bulan yang akan datang. Jadi 4 hal ini yang harus kita jaga, ya, dengan istiqomah kita, ya, dengan istiqomah kita, dengan keajekan kita, dengan konsistensi kita, ya. Bapak Ibu para jamaah ingkang kula hormati, salajengipun sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa siam ibadah puasa ingkang kita lampahaken menika tujuan akhirnya adalah menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Ayatipun sampun kita hafalkan, ya. Jadi la'allakum tattaqun, endingnya, tujuan akhirnya mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Begitu kata Allah SWT di surat Al-Baqarah ayat 183. Nah, takwa menika nggih kula namung mengutip dawuhipun Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya. Takwa menika pengertianipun nggih menika al khaufu minal jalil wal amalu bit tangzil, ya, wal isti'dadu li yaumir rahil war ridho bil qalil. Ada 4 hal menurut sahabat Ali bin Abi Thalib takwa itu. Ingkang sepindah, ya, al khaufu minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, pengertian takut kepada Allah ajrih dumateng Allah Subhanahu wa taala menika mboten sami kados nggih kaya dene awak dhewe wedi karo binatang buas, nggih. Biasanya kalau kita takut dengan binatang buas, kita lari. Kan ngoten nggih. Kula tasih emut, tasih alit rumiyin niku masih banyak, ngapunten nuwun sewu. Di rumah-rumah penduduk itu mempunyai piaraan anjing. Nuwun sewu nggih, nuwun sewu. Jadi seperti itu. Karena masih kecil takut dengan anjing sehingga lari. Nah, itu takut dari binatang buas. Tapi takut kepada Allah tidak seperti itu. Justru kita takut kepada Allah itu maka kita perlu taqarrub, mendekat, taqarrub ilallah, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah maksudnya takut dari azabnya, dari murkanya, dari siksanya.
Pramila saking menika kula lan panjenengan sami berusaha ya semaksimal mungkin untuk mentaati perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ya, larangan-larangannya. Wonten salah setunggalipun kisah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada seorang wanita pezina. Nggih, ngapunten. Tapi bukan itu yang akan kita tonjolkan ya. Jadi wanita pezina ini kemudian dia sadar atas perbuatan dosa yang telah dilakukannya. Maka dia menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan perbuatan dosa besarnya itu lalu ingin bertaubat. Ya, minta dihukum ya, dalam syariat Islam ya. Seseorang yang sudah berzina kalau sudah berkeluarga namanya zina muhson. Niki hukumannya adalah dirajam. Dirajam menika ditanam tubuhnya sampai sebatas leher lalu dilempari kepalanya sampai mati. Itu hukuman bagi zina muhson, tiyang ingkang sampun berkeluarga tapi berzina. Rasulullah menolak karena wanita ini dari hasil berzina itu hamil. Okay. Hamil, jadi harus dilahirkan dulu anaknya, diasuhnya, disusuinya sampai bayinya benar-benar sehat, lalu kemudian baru setelah itu dipanggil lagi untuk melaksanakan hukumannya. Bayinya diserahkan kepada keluarganya. Nah, akhirnya hari pelaksanaan hudud, hukuman itu dilaksanakan. Setelah itu meninggallah dia. Setelah meninggal ternyata Rasulullah mensolatkan jenazahnya. Umar bin Khattab menginterupsi, ya Rasulullah, kenapa engkau mensolatkan wanita ini padahal dia pendosa, berzina? Lalu kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW, laqad tabat taubatan laukusimat li ahlil Madinah. Ya, jadi dia sudah bertaubat. Seandainya taubatnya itu dibagi untuk seluruh penduduk Madinah sebanyak 70 orang, itu sudah mencukupinya. Maka apakah engkau akan mendapati hal yang lebih layak dari orang yang sudah bertaubat ini untuk diberikan ampunan. Jadi begitu komentar Rasulullah SAW. Ini saking takutnya kepada Allah SWT, tidak ingin dihukum di hari akhirat, lalu dia menghukumkan dirinya di dunia supaya terbebas dari hukuman di hari akhirat. Jadi itu bukti bahwa ketaatan kita kepada Allah, ya, pertaubatan kita kepada Allah menghindarkan kita dari siksa di hari akhirat. Jadi al-khaufu minal jalil, takut kepada Allah SWT. Kalau takwa itu diukur dari ukuran ini, kadosipun kathah ingkang dereng takwa, tiyang Karangagung menika, nggih. Kathah ingkang dereng salat. Nggih napa nggih? Nggih, kadang-kadang kula tingali niku siam Ramadan tapi kok rokoke jedal-jedul ngoten niku teng dalanan ngoten niku. Berarti kathah ingkang dereng takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Nomor kalih, ya, nomor kalih inggih menika wal amalu bitangzil. Beramal dengan Al-Qur'an, at-tangzil yang diturunkan. Maksudipun adalah Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an itu isinya sama dengan kitab-kitab sebelumnya. Kita perhatikan firman Allah SWT di dalam surat As-Saff. Wa idz qala Isa bin Maryam ya bani Israil, inni rasulullahi ilaikum. Ingatlah ketika Isa putra Maryam itu berkata kepada kaum Bani Israel, sesungguhnya aku rasul kalian, ya, rasul kepada kalian, musaddiqon, ya, membenarkan apa yang ada sebelumku, lima bani yadiyah minat Taurati, kitab Taurat, berarti sama. Injil dengan Taurat sama. Kemudian yang berikutnya, wa mubasysyiron, dan memberikan kabar gembira birasulin terhadap rasul yakti yang akan datang mimba'di setelah aku, ismuhu Ahmad, namanya adalah Ahmad. Yang dibawa Ahmad atau Muhammad adalah Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an, Injil, Taurat dan Zabur, Suhuf, lembaran-lembaran yang lain sama. Ya. Secara prinsip sama isinya, mengajak kepada tauhid, ya, mengajak untuk meninggalkan taghut, itu sama. Jadi at-tangzil Al-Qur'an harus kita amalkan dengan sebenar-benarnya. Karena itu, nggih, wonten rumiyin niku tiyang Yahudi.
Tiang Yahudi datang kepada Rasulullah, sudah muslim, sudah menjadi muslim, tapi mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ingin hari Sabtu khusus untuk beribadah. Hari Sabtu niku termasuk hari suci orang Yahudi, Bani Israel. Ya, khusus hari Sabtu. Padahal hari suci kita ketahui hari Jumat. Kados mekaten. Ya, makanya kan hari Jumat ini kita gunakan untuk gerakan subuh mengaji. Soalnya nopo tiang miang prei. Ngoten Pak Rafiq nggih. Nggih. Jadi kesempatan tiang miang prei ngaji teng Masjid Tawakal. Karena hari suci kita. Lah ini orang Yahudi ingin beribadah di hari Sabtu, khusus hari Sabtu. Kembali kepada agamanya yang lama. Lalu turunlah firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam kafah secara keseluruhan. Tidak boleh lagi diamalkan ajaran-ajaran yang lama. Satu hari pernah Umar bin Khattab membahas satu lembar dari kitab Taurat. Rasulullah bermuka masam. Lalu mengatakan, hai Umar, seandainya hari ini Musa itu masih hidup, dia akan mengikutiku. Jadi intinya syariat yang kita amalkan adalah syariat yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Dan itu mengikuti, membenarkan apa yang ada sebelum-sebelumnya. Tetapi yang harus kita amalkan adalah Tangzil, Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Nomor 3. Tadi kata Ali bin Abi Thalib, wal istidadu liyaumir rohil. Mempersiapkan diri untuk menghadapi hari berakhirnya dunia. Ya, hari berakhirnya dunia, lalu kemudian menjelang hari berbangkit, hari kiamat. Ini harus kita sadari. Dalam banyak hadis Rasulullah selalu menegaskan, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Iman kita kepada Allah dihubungkan dengan hari akhir. Beriman kepada hari akhir artinya mboten sempurna keimanan kula panjenengan sami menawi mboten beriman kalian kawontenanipun hari akhir, hari kiamat. Napa maksudipun? Supaya kita ini sadar bahwa kehidupan yang ada di dunia ini sekarang sementara. Nanti akan berakhir dengan kematian kita, lalu kemudian menuju hari akhir. Jadi kematian kita itu bukan akhir segalanya. Bukan akhir segalanya. Itu adalah justru awal dari segalanya. Kita akan menuju fase kehidupan yang berikutnya. Dan alam itu disebut alam barzah. Barzah menika secara bahasa artosipun napa? Pembatas, pemisah. Jadi alam yang dimensinya sudah lain. Berbeda ruang dan waktu dengan alam dunia ini. Ya, makanya sama sekali terputus. Jadi kalau ada jelangkung, ada hantu, itu bukan manusianya, tetapi jin yang menjelma, ya, menjelma untuk menakut-nakuti manusia. Ya, kadang-kadang menjelma menjadi orang tua kita, menjadi musuh kita. Itu menakut-nakuti. Itu disebut mancolo putro, mancolo putri. Ya, itu. Jadi membo, ya, jin menika saged mancolo putro, mancolo putri. Ya, membo orang ini, membo orang itu pekerjaan jin. Jadi bukan pekerjaan manusia. Engkang sampun kapundhut menika wonten alam barzah. Alam barzah menika kalau secara fisik ya alam kubur itu. Kubur, tapi bukan itu. Ya, alam kubur itu bukan alam barzah, itu lain, dimensinya lain. Nah, itu awal kehidupan kita untuk menuju akhirat. Ya, niki wonten cerita malih, nggih. Panjenengan tepang napa mboten kalih Umar bin Abdul Aziz? Bapak Ibu, mboten nggih. Sing tepang kali Pak Aziz nggih. Pak Aziz niku tepang sedaya. Umar bin Abdul Aziz niki kados Umar bin Khattab, nggih khalifah. Tapi di zaman Bani Umayyah. Setelah Khulafaur Rasyidin terakhir Ali bin Abi Thalib, kekhalifahan itu kemudian berdasarkan terah keluarga. Nggih. Jadi terah keluarga. Jadi Bani Umayyah, nanti dilanjutkan Bani Abbasiyah, Bani Utsmaniyah sampai terakhir khalifah di dunia ini tahun 1924 di Turki, Utsmani. Nah, pertama yang berdasarkan terah keluarga ini Bani Umayyah. Nah,
wonten salah setunggalipun khalifah ingkang sangat masyhur terkenal, Umar bin Abdul Aziz, hampir menyamai popularitasnya dengan Umar bin Khattab. Ya. Umar bin Abdul Aziz kita kenal sebagai seorang khalifah yang sangat adil, sangat bijaksana, selalu memperhatikan masyarakatnya. Oke. Suatu hari beliau baru saja dilantik dan mengurusi banyak hal. Karena lelah, capek, maka kemudian berniat untuk istirahat. Setelah bantal diletakkan di kepalanya, tubuh direbahkan, tiba-tiba putranya Abdul Malik putranya itu, ayahanda apakah engkau, kan begitu, aku mau istirahat dulu nak, begitu. Apakah engkau sudah memperhatikan urusan harta kaum muslimin yang dirampas secara zalim? Nanti saja setelah sholat duhur akan aku urus. Jadi istirahat siang waktu itu. Ternyata putranya ini Abdul Malik menjawab, apakah ada jaminan setelah sholat duhur akan urus itu? Begitu mendengar pernyataan itu, ya, Umar bin Abdul Aziz terhentak, seketika terhentak, lalu kemudian bangkit, kemari nak, ya, kemarilah, begitu. Lalu kemudian dicium keningnya dan mengucapkan segala puji bagi Allah yang telah mengaruniakan putra kepadaku yang selalu menjaga agamaku. Lalu setelah itu kemudian dia keluar ke umat dan mengumumkan siapa yang merasa ada hartanya yang dirampas secara zalim, maka hendaklah dia datang ke istana ini, begitu. Jadi saat itu kemudian tidak ada lagi kezaliman yang terjadi, sampai-sampai seluruh zakat, infak dan sedekah tertasarrufkan dengan sebaik-baiknya, sehingga tidak ada lagi orang yang berhak menerima zakat fitrah. Yang ada adalah zakat mal, dan itu pun juga kesulitan. Siapa yang belum menikah dinikahkan. Sudah menikah tapi belum punya pekerjaan, diberi pekerjaan. Sudah mempunyai pekerjaan tapi tidak punya modal, dimodali. Itu terjadi pada Umar bin Abdul Aziz. Karena saking takutnya untuk tidak menyiapkan diri untuk hari akhir. Jadi selalu orientasi kehidupannya itu untuk hari akhir. Di salah satu sisi Rasulullah juga menegaskan al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu orang yang selalu mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah kematiannya. Jadi hidup tidak terhenti sampai di hari ini saja, setelah kematiannya. Ya, serta menahan hawa nafsunya. Mengendalikan hawa nafsunya, itu pelajaran kemarin hari puasa, ya, mengendalikan hawa nafsu, tapi juga mengamalkan segala sesuatu untuk menjadi bekal di hari setelah kematiannya. Apalagi kita ingat hari setelah kematian kita nanti itu hari kiamat, semua manusia hidup nafsi-nafsi, gitu. Kalau kita baca di surat Abasa itu, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Pada hari itu setiap manusia lari dari saudaranya. Jadi tidak ingat saudaranya itu siapa, mau minta tolong atau memberi pertolongan, tidak ingat. Dari ayah dan ibunya, bahkan kita lari dari ayah dan ibu kita, tidak ingat. Istri dan anak-anaknya, wa sahibatihi wa bani. Mengapa begitu Bapak Ibu? Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni, karena pada hari itu setiap orang sibuk, ya, sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Ya, jadi bayangkan manusia mulai dari Nabi Adam sampai yang terakhir hidup di hari kiamat dihisab, dihitung amalnya untuk kemudian dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga masing-masing mengurusi dirinya sendiri. Jadi kalau kita tidak mempunyai bekal yang cukup, hanya ada satu pilihan. Kalau tidak di surga ya di neraka. Nah, ini pentingnya kita beriman kepada hari akhirat. Ya. Jadi yang ketiga, mempersiapkan diri untuk berakhirnya dunia dan di hari akhirat. Ingkang nomor sekawan, terakhir niki, nggih. Waridho bil qalil. Merasa cukup terhadap apa yang kita miliki yang sedikit, nggih, yang sedikit. Niki ingkang dipun wastani dalam ilmu napa? Akhlak qanaah. Merasa cukup. Jadi nerimo ing
pandum, nerimo ing pandum. Jadi tidak serakah, tidak tomak, tidak loba. Apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu yang diterima, disyukuri, bahkan masih sempat berinfak dalam segala keterbatasannya. Nah, gitu. Itu hebatnya orang mukmin. Ya, dari dengan segala keterbatasannya dia masih menyempatkan untuk berinfak. Ridho bil qalil. Semua orang pasti menginginkan lebih dan lebih. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan kalau orang manusia itu diberikan satu bukit emas, dia pasti menginginkan satu lagi. Ya, jadi tidak akan ada puasnya begitu. Kita perlu mencontoh apa yang terjadi pada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, salah satu sahabat yang utama, menantu Rasulullah. Ya, tapi miskin. Beliau itu kaya ilmu tapi miskin harta. Itu Ali bin Abi Thalib. Suatu hari pernah ya beliau dipasrahi oleh Fatimah Az-Zahra, putrinya Rasulullah SAW, untuk belanja ke pasar. Dan tapi dia tidak mempunyai apapun, sehingga kembali ke rumah itu tidak membawa uang sepeser pun. Niki Ali. Tapi istrinya yang sangat setia itu tetap menerima keadaan itu, tersenyum. Okay. Lalu kemudian berangkat untuk sholat duhur berjamaah. Nah, setelah turun dari sholat duhur ternyata ada seseorang yang sudah sepuh, berkata kepada beliau, "Hai anak muda, apakah engkau adalah Ali putranya Abu Thalib?" Benar. Apa namanya? Ali heran. Kok tidak kenal dengan saya? Saya ini kan khalifah. Nggih wonten niku nek caleg niku kok orang itu enggak kenal saya padahal banner saya sudah di mana-mana. Lah niki ngoten. Nggih, bannerku kan wis ning ndi kok enggak kenal begitu, ya. Jadi seperti itu. Karena orang ini tua, sudah sangat tua. Ya. Dulu aku pernah menyuruh ayahmu Abu Thalib untuk menyamak kulit. Jadi ini juragan, ngoten nggih. Cara mriki ini kaji mustain. Nah, ngoten. Juragan terasi, ngoten. Tapi di sana juragan kambing, menyamak kulit, ya. Dulu belum pernah aku memberikan ongkos kepada ayahmu, maka engkau adalah ahli warisnya, ini uang untukmu sebagai upah yang dulu. Setelah dilihat ternyata 30 dinar. Dinar menika mata uang emas. Ya. Jadi kalau misalnya 1 dinar itu misalnya 1 gram, setunggal gram sakniki pinten Bapak Ibu? Ibu-ibu niki sing hafal. Setunggal gram 24 karat pinten? 600. Nah, tinggal kali 30. Nah, lumayan itu. Uang itu dibawa ke istrinya Fatimah. Pulang gitu. Betapa gembiranya, dan Ali menceritakan itu. Ya. Kalau begitu sekarang belanjalah ke pasar, habiskan supaya tidak menyisakan apapun, enggak punya pikiran tanggungan. Berangkat ke pasar. Ternyata sampai di pasar ada seseorang peminta-minta. Peminta-minta. Siapa yang mau berjuang di jalan Allah yang meminjamkan uangnya untukku? Tanpa pikir panjang uang itu diberikan kepada si fakir itu dan kembali pulang dan tidak membawa apa-apa lagi. Dan apa tanggapan Fatimah istrinya? Wahai suamiku, seandainya aku menjadi engkau, aku juga akan melakukan hal yang sama. Begitu. Apa yang lebih mulia daripada kita berhutang lalu kemudian kita melunasi hutang kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kita mungkin belum bisa seperti itu, ya. Belum bisa seperti itu karena mungkin tanggungan kita banyak, pikiran kita banyak, termasuk utang kita juga banyak. Nah, gitu. Utang kita juga banyak begitu. Berbeda dengan Ali yang mungkin tidak punya hutang sama sekali begitu. Tapi setidaknya ini pelajaran bahwa ar-ridho bil qalil, ridho terhadap yang sedikit yang kita miliki itu sangat penting. Jadi jangan sampai kita memahami bahwa apa yang kita miliki ini milik kita. Milik kita. Jangan. Apa yang kita miliki adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Para mila saking menika mbok bilih wonten tiyang ingkang kapundhut napa ingkang kita ucapkan? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dan segala yang kita miliki, pakaian kita, kendaraan kita, aset kita, sertifikat kita dan sebagainya itu
titipan Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karena itu ketika Allah mengambilnya, maka kita tidak berdaya apapun. Tidak ada ceritanya orang yang sudah meninggal itu membawa harta bendanya. Seandainya dibawakan juga nggak ada manfaatnya. Percuma. Malaikat tidak butuh itu. Malaikat hanya membutuhkan amal kita, ya. Amal yang kita kerjakan selama hidup di dunia ini. Jadi itu pentingnya kita ar-ridho bil qalil. Ridho terhadap yang sedikit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bapak Ibu para jamaah ingkang kula hormati, itu pesan Ali bin Abi Thalib untuk ketakwaan kita, dan tadi tradisi-tradisi kebaikan, nggih, kebiasaan kebaikan ingkang sampun kita lampahaken selama bulan Ramadan, mugi-mugi terus dapat kita biasakan, tradisikan, teruskan selama 11 bulan ke depan sampai kemudian Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Monggo Bapak Ibu kita bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kita, untuk orang-orang tua kita yang sudah meninggalkan kita, saudara-saudara kita yang telah wafat, termasuk juga Bapak Basuki Rahmat yang kiprah perjuangannya untuk Muhammadiyah begitu banyak dan besar, diampuni segala dosanya dan diterima semua amal baiknya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wa afla min dahsab. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidaina wa an na'mala shalihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Makaten Bapak Ibu ingkang kawula hormati napa ingkang saged kalau aturaken dumateng panjenengan sami, mugi-mugi wonten manfaatipun lan nyuwun agung ing samudra pangasami, mbok pilih wonten kasaripun kula matur dumateng panjenengan sami, sepindah malih nyuwun agung ing samudra pasami. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.